Suatu kata Sayyidah Aisyah itu masak begini, kemudian ada namanya Sauda. Sauda itu di dalam beberapa riwayat beliau dikatakan nikah dengan Rasulullah umurnya 50. Tapi pas kejadian ini nggak tahu beliau umur berapa. Ya berarti di atas 50 atau 50, kurang lebih begitu. Beliau datang, Sayyidah Aisyah bilang begini, "Hei, cobain nih makananku." "Enggak aku udah kenyang." "Loh ini makanan nggak ngenyangin." "Oh ini kan?" "Enggak." "Ayolah cobain." "Enggak, jangan maksa dong, aku ini udah kenyang." Bilang begitu. Kalau kamu nggak mau makan berarti kamu nggak ngargain aku. Lah ini loh terjadi. Jangan dianggap orang yang istrinya dua ini santai-santai aja ini. Ini depan Rasulullah istrinya begitu. Tanyakan yang sudah punya dua ini. Yang satu hayalin aja semuanya ya. Nah, itu begitu. Kemudian Sayyidah Aisyah, kalau kamu nggak mau makan, aku lempar tepung nih kamu. Kemudian apa? Kata disautin oleh Sayyidatuna Sauda bilang gitu. "Ayo, kalau berani," begitu kan? Dilempar tepung. Pam. Sayyidah Sauda ini malu mau membalas ada Rasulullah, tapi Rasulullah mengasih kode balas. Nah, begitulah kurang lebih ya. Kalau zaman sekarang ya, dilempar tepung, tepung jadi kemana-mana. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ada Asadullah, yaitu singanya Allah. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. "Assalamualaikum." Orang yang paling tegas di antara orang-orang kafir Quraisy, orang-orang suku Quraisy pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Dua cewek ini langsung berdua lari ke kamar. Kedebek-kedebek lari. Kemudian apa? "Assalamualaikum ya Rasulullah." Mau ngelihat, ya nggak berani komen nih. Kenapa kok kotor semua? Kan begitu, rumah Rasulullah kok kotor semua. Ya sudahlah, nggak berani komen, like aja lah kalau begitu gitu ya. Lah kemudian masuk duduk begini. "Oh iya, Rasulullah kenapa Rasulullah engkau tersenyum?" "Iya, tadi ada dua cewek di sini, istri-istri saya, dengar suara kamu, baru aja assalamualaikum, mereka pada kabur takut kepada engkau." Lalu apa? Sayyidina Umar ini marah. "Hei cewek, dua cewek yang di dalam, dengerin. Kalian ngapain takut kepada Umar bin Khattab? Seharusnya kalian itu takut kepada Nabi Muhammad SAW." Lalu jawabannya di antara dua wanita tersebut, apa jawabannya? "Iya, kalau dikarenakan kamu itu ghalidun syadid, kamu itu adalah laki-laki yang kasar, keras. Kalau Rasulullah kan lembut." Nah, begitu ya. Lah inilah maknanya di situ ada pesan Rasulullah itu memang lembut terhadap istri. Seorang suami itu laki-laki yang hebat itu bukan yang pandai menggampar istrinya, bukan. Seorang laki-laki itu bukan yang istrinya salah dikit dibentak-bentak, bukan. Laki-laki yang hebat itu seperti Rasulullah. Suatu ketika Sayyidah Aisyah juga pernah itu marah betul sama Rasulullah, marah betul. Sehingga ada selisih faham, beliau juga ingin mencari orang ketiga. Nah ini kalau Sayyidah Aisyah ada selisih faham, mencari. Ya Rasul, udah kita ini selisih faham ini, kita harus mencari orang ketiga. Boleh, kata Rasulullah. Lu santai aja. Rasulullah itu kan rujukan utama ya. Kalau kiai di bawah yang lain, ini Rasulullah siapa yang mau orang ketiga ini ya? Tapi Rasulullah boleh, ya, begitu kan? Lalu apa yang terjadi? Siapa kira-kira? Gimana kalau Sayyidina Umar? Enggak dia keras. Nanti malah ada masalah begitu. Gimana kalau Sayyidina Utsman? Enggak, dia muridmu pasti bela kamu. Ya udah Sayyidina Ali, apalagi dia keponakan kamu. Ya jelaslah bela kamu begitu. Gimana kalau Sayyidina Abu Bakar? Iya, ya jelas abahnya begitu kan. Sayyidah Aisyah ini kan putrinya Sayyidina Abu Bakar. Lalu bagaimana? Dipanggil. Sayyidina Abu Bakar, aku di sini bukan menantu engkau, bukan orang tua kami, engkau bukan teman kami, bukan apa, kamu ini orang ketiga, kami ingin memiliki masalah agar supaya kamu bisa menyelesaikan. Baik ya Rasulullah. Lalu apa? Sayyidah Aisyah tiba-tiba ngomong duluan. Setelah ngomong dengan nada yang mana bukan merendahkan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah yang salah. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar bukan membela Sayyidah Aisyah, melainkan mau memukul Sayyidatuna Aisyah. Mau dipukul begini. Apa kata baginda Nabi Muhammad dipegang? Abu Bakar, kamu di sini untuk menyelesaikan, bukan untuk memukul istriku. Sayyidah Aisyah langsung di belakang Rasulullah, takut ya Rasulullah, aku mohon kamu lindungi. Kemudian apa? Sayyidina Abu Bakar pergi. Apa kata apa kata baginda Nabi itu kan?
Aku yang melindungi kamu. Nah, ya sudah. Maknanya wanita itu butuh perlindungan dari sosok seorang laki-laki. Semandiri-mandiri wanita, jangan sampai antum biarkan sering keluar sendiri. Kalau antum ada waktu, anterin dong. Jangan sampai, oh ya udahlah, istriku kan udah pintar nyetir, pintar ropo. Nggak begitu ya. Itu sifat laki-laki itu nggak begitu. Begitu juga Sayyidah Rasulullah itu romantis terhadap istri-istri beliau. Beliau itu suatu ketika sehabis pulang, kemudian pulang dari peperangan. Yang mana peperangan ini pada saat itu yang ikut yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pulang, setelah pulang perang, kemudian sahabat diginikan oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, kalian duluan. Saya ingin nanti aja, saya nyusul belakangan deh. Ini mau berduaan sama istrinya, begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah, berani nggak nih kita balapan untuk lari, begitu kata baginda Nabi Muhammad. Beranilah, siapa yang nggak berani, begitu kan? Kemudian apa? Kalau dibayangin ini di tengah padang pasir, ya mungkin sunset lah atau sunrise begitu ya, pagi atau sore hari, pokoknya indah suasananya. Bayangin aja berduaan. Rasulullah laki-laki terganteng dengan putri wanita tercantik ini pelomba lari. Rasulullah mau menang, dilihat istrinya, dibiarkan menang. Setelah menang Rasulullah, Sayyidah Aisyah girang banget, lompat-lompat. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah kalah deh. Ini Rasulullah udah berumur nih, udah tua nih. Nah ini maknanya satu, sama istri itu nggak usah serius-serius amat, ya guyon lah begitu ya. Sama istri itu harus punya me time. Udah, para sahabat ditinggalkan dulu me time, punya berduaan sama istri. Nah ini, tapi Rasulullah juga pernah suatu ketika di pulang perang, waktu Sayyidah Aisyah berduaan, juga beberapa tahun kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kamu duluan dulu. Ini Rasulullah pengen pacaran nih sama Sayyidah Aisyah. Apa yang terjadi? Sayyidah, masih ingat nggak dulu kamu bisa ngalahin aku? Ya. Ayo kita berani dong, ayo kita balap lari lagi itu. Di sunset sama begitu ya, lari gitu, Rasulullah ternyata menang. Apa kata Rasulullah? Sayyidah Aisyah udah gendutan nih. Nah maknanya sesekali ngebully istri bukan makna membuli itu yang mengedonkan, tetapi bagaimana romantisme keluarga, nggak usah serius-serius amat. Antum pulang dari pengajian habis taklim, istri dipanggil sini. Apa? Ada apa ya? Qala ta'ala fi kitabil karim. Ya ndak masuk antum bilang begitu. Aku mang mari ngaji, dituturi ngene, nggak masuk begitu. Orang istri itu tahu kelemahan antum. Saya ini kalau seandainya mengasih tausiah, seandainya di Surabaya ada mukhayyam Quran 1.500 orang, kayak gagah-gagahnya begitu ya. Depan rumah istri saya ceramain, pret digituin dong saya ini kan. Belum tentu bisa, begitu kan? Jadi apa? Istri itu nggak usah serius-serius. An-nikahul mula'abah. Nikah itu siap antum menjadi main, siap menjadi anak kecil, siap menjadi teman curhat, siap main dan lain sebagainya. Itu pernikahan. Nah, ini Rasulullah juga pernah mengalami dengan Sayyidatuna Sofia. Nah, Sayyidatuna Sofia ini ya kalau zaman sekarang touring bareng begitu ya. Nah, touring ini Pak Lundai lagi touring ini ya. Touring Rasulullah. Nah, Sayyidah Aisyah ini anggaplah mobilnya gitu. Kalau ontanya kuat ya. Mungkin Sayyidah Aisyah ini kapasitas mobilnya gede nih 1.500 cc begitu. Gede mobilnya, bagasinya gede, barangnya dikit. Nah, Sayyidah Sofia ini mobilnya cc-nya kecil 1.000 begitu ya. Bagasinya kecil, barangnya gede. Otomatis Rasulullah ini Sayyidah Aisyah sudah lewat, Rasulullah di tengah, ini Sayyidah Sofia ini di belakang terus ini. Ini gimana ya? Mau ke sini, ini kasihan. Sampailah di rest area. Lalu apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah didatangin oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah, iya, bagaimana ya Rasulullah? Ini boleh nggak sih? Mobilmu kan gede, bagasimu gede, tapi barang kamu kecil. Kamu boleh nggak tukeran sama Sayyidah Sofia? Ini belum dijawab. Kamu ini nabi nggak sih? Wah, digituin sama Rasulullah. Lah kalau ngomong kami ini nabi nggak sih? Kalau Rasulullah ngutip dalil, kira-kira bener apa enggak? Ngomongnya aja jadi dalil, kan begitu ya?
saya ini Rasulullah. Ya jelas betul dong omonganku kan begitu. Tapi enggak, Rasulullah enggak begitu. Apa jawaban Rasulullah? Ya menurut kamu bagaimana? Iya, kamu nabi lah begitu ya. Nah, lalu bagaimana? Sayyidah Aisyah itu di tengah begitu ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendekat, tahu fenomena ini, mau dipukul dipegang lagi. Tuh, kan aku yang ngelindungin kamu. Ya sudah, ini loh. Kalau memiliki 2 istri, ini bayangin aja. Yang nggak punya nggak usah angan-angan. Bayangin aja. Kalau berantem, antum pandai menyatukan. Jangan sampai berharap orang yang punya 2 istri atau lebih nggak berantem. Mustahil atau mustahil. Ya enggak? Pak Tres sudah tiru-tiru ya. Nah, itu begitu. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu begitu luar biasa. Itu tentang istrinya. Saya cerita tentang putri-putri beliau. Saya ingin cerita bagaimana Rasulullah memiliki menantu yang beda agama dengan Rasulullah. Siapa? Namanya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu suatu ketika ditantangi laki-laki, orangnya masih saudaranya Rasulullah, namanya Abul As. Abul As ini datang kepada Rasulullah melamar Sayyidah Zainab. Kemudian apa? Diterima. Kemudian menikah. Setelah menikah, kemudian Nabi, setelah Sayyidah Zainab itu menikah, Nabi dilantik menjadi Nabi. Kemudian apa? Sayyidah Zainab mendatangi suaminya, wahai Abul As, suamiku, bagaimana menurutmu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawabnya? Oh, bapakmu itu orang shodiqul amin, orang yang terpercaya, orang yang sangat luar biasa. Lalu apa dikatakan? Sungguhnya abahku itu adalah Rasulullah, yaitu Nabiullah. Kemudian apa? Abul As ini mengatakan, karena beliau belum dikasih hidayah, beliau berkata apa? Omongan apa ini? Saya nggak mau iman kepada Muhammad. Enggak. Aku tetap kepada agama nenek moyangku dulu. Kemudian apa? Tetap Sayyidah Zainab sudah masuk Islam, tetapi Abul As suaminya belum masuk Islam. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagian para sahabat sudah hijrah. Kemudian apa? Tinggal baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian apa? Sayyidah Zainab berkata, ya Rasulullah, apakah ya Nabiullah, apakah saya ini harus ikut hijrah dengan engkau? Apakah aku di sini saja menemani suamiku? Lalu apa jawaban baginda Nabi? Sudah, engkau temani suamimu dulu. Berarti apa? Beliau itu merasa pisah dengan abahnya yang dicintainya. Putri-putri Rasulullah itu kan cinta banget sama Rasulullah. Cinta banget. Kemudian apa? Beliau itu tinggal di Mekah, pisah sama abahnya. Kemudian sampai ke Mekah. Maka pada saat itu ada peperangan antara orang kafir Quraisy dengan orang Islam, yaitu di perang Badar. Di antaranya siapa? Abul As untuk datang ke perang Badar. Kemudian apa? Di sini Rasulullah perang. Ini Sayyidah Zainab kira-kira doain siapa ini? Doain abahnya apa doain suaminya? Bingung juga kan? Lalu apa yang terjadi di perang Badar itu? Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam.